Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau emas, untuk tanggal 13 sampai 17 September 2021. Nah, untuk analisanya, kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD, boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai area supply ini, harga mulai bergerak turun. Dan harga sudah breakdown untuk neckline-nya di sini. Nah, sebelumnya sebentar, saya lupa menginfokan untuk AUD USD membentuk pola double top di sini. Ini top yang pertama, lalu top yang kedua di sini. Dan untuk neckline yang tadi di sini. Nah, boleh kita lihat untuk harga sudah breakdown untuk neckline-nya ini. Di breakdown di sini, di breakdown, lalu harga bergerak naik untuk retest, dan kemungkinan akan melanjutkan turunnya. Dan untuk target turunnya, yaitu di area demand yang di sini. Untuk harganya boleh teman-teman lihat nanti di sini. Nah, kan tetapi untuk lanjut bergerak turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang di sini, yaitu di harga 0.73439. Nah, jika nanti harga mampu breakout untuk support ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun nanti sampai ke arah demand-nya. Nah, kan tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk AUD USD akan bergerak naik nanti. Saya tarik dulu sebuah resisten TL di sini. Saya tarik sebuah resisten trailing di sini. Nah, kemungkinan untuk AUD USD akan bergerak naik nanti ke sini jika nanti tidak mampu breakdown support ini. Dan jika nanti seperti itu, maka untuk AUD USD akan bergerak naik nanti sampai ke resisten trailing-nya. Akan tetapi jika nanti mampu di breakdown, maka untuk AUD USD akan bergerak turun nanti sampai ke arah demand yang di sini. Untuk pergerakan naik selanjutnya, semisal nanti harga sudah bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten trailing ini. Nah, jika nanti seperti itu, mampu di breakout untuk resisten trailing ini, maka untuk pergerakan naik selanjutnya, bisa nanti ke sini, di resisten yang sini. Atau nanti bisa juga sampai ke area neckline yang di sini. Nah, jika nanti seperti itu, mampu breakout untuk resisten trailing ini, maka untuk AUD USD akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, kan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk AUD USD bisa nanti bergerak turun atau dipantulkan lagi ke support yang di sini. Dan berkemungkinan akan breakdown untuk support yang di sini. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Dan menurut saya akan cenderung turun dulu sampai ke arah demand yang di sini. Dan kemungkinan setelah mencapai area demand ini, untuk AUD USD akan mulai bergerak naik nantinya. Dan untuk pergerakan naiknya, bisa nanti sampai ke resisten trailing-nya. Nah, boleh nanti ke sini untuk pergerakan naik dari AUD USD. Nah, boleh nanti menggambarkan seperti ini untuk AUD USD. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakdown untuk support trailing-nya, di breakdown di sini, lalu harga bergerak naik untuk retest, lalu melanjutkan turunnya. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai area supply-nya, harga mulai bergerak turun. Dan di sini saya menggambarkan sebuah resisten trailing di sini. Nah, kemungkinan untuk Euro USD akan melanjutkan turunnya sampai ke arah demand ini, bergerak turun ke arah demand, lalu bisa nanti bergerak naik, atau nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk melanjutkan turunnya, harga harus bisa breakdown dulu untuk area demand ini. Jika nanti seperti itu, demand bisa di breakdown, maka untuk Euro USD akan bergerak turun nanti ke sini dulu. Pertama ke sini, lalu ke sini, dan yang ketiga di sini. Dan jika nanti untuk Euro USD bisa breakdown untuk demand ini,
maka harga akan bergerak turun nanti ke sini. Tetapi jika nanti pada saat bergerak turun, harga tidak breakdown untuk demand, maka untuk Euro USD akan bergerak naik nanti ke resisten tralannya. Dan untuk polanya hampir sama seperti AUD USD yang tadi. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk pergerakan harga setelah mencapai area demand. Jika nanti di breakdown, harga akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk Euro USD akan bergerak naik nanti ke resisten tralannya. Untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus bisa breakout dulu resisten tralan ini dan juga area supply-nya. Jadi nanti boleh gambarannya seperti ini. Nah, jika nanti bisa breakout untuk supply ini, maka akan lanjut naik sampai ke sini nantinya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Euro USD seperti ini. Nah, akan tetapi menurut saya untuk Euro USD akan lebih cenderung nanti bergerak sideways. Nanti bisa bergerak sideways di area demand dan juga di area supply ini. Jadi nanti setelah mencapai demand, harga bergerak naik ke area supply, dan setelah mencapai supply, harga dipantulkan lagi nanti ke area demand yang di sini. Jadi nanti pergerakannya bisa nanti seperti ini pada Euro USD. Jadi boleh nanti menandai untuk area demand ini dan juga area supply yang di sini. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat untuk harga berpotensi membentuk pola sideways di sini. Karena di sini boleh kita lihat setelah harga mencapai area supply-nya, harga bergerak turun ke arah demand yang di sini. Dan juga setelah mencapai area demand-nya, harga bergerak naik lagi sampai ke area supply-nya. Dan juga setelah mencapai supply di sini boleh kita lihat harga mulai menandakan adanya rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD bisa nanti bergerak turun sampai ke arah demand yang di sini. Nah, kan tetapi menurut saya untuk pergerakannya bisa bergerak naik dulu, bisa nanti bergerak naik ke sini dulu, lalu nanti melanjutkan turunnya. Dan untuk lanjut turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang di sini, yaitu di harga 1.38254. Dan jika nanti support ini bisa di breakdown, maka untuk GBP USD akan bergerak turun nanti ke sini, ke area demand yang di sini. Nah, kan tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk GBP USD bisa nanti bergerak naik sampai ke area supply ini lagi. Untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus bisa breakout dulu untuk supply-nya yang ini. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk GBP USD akan bergerak naik nanti pertama ke sini dulu, di sini, lalu di sini. Nah, jika nanti bisa di breakout untuk supply ini, supply yang di sini, maka untuk GBP USD akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Tetapi nanti jika tidak di breakout supply-nya, maka untuk GBP USD akan lebih cenderung nanti bergerak sideways. Nanti setelah mencapai demand, harga dipantulkan ke supply, dan setelah mencapai supply, harga dipantulkan ke arah demand lagi. Nah, maka dari itu, boleh nanti menggambarkan atau menandai harga dari demand ini, dan juga area supply-nya. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout harga di sini. Di breakout di sini, di breakout, harga bergerak turun untuk retest, dan kemungkinan akan melanjutkan naiknya. Tetapi untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu untuk area supply yang di sini. Nah, untuk harganya ada di sini. Jadi nanti untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu untuk area supply yang di sini. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk DXY bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Pertama di sini, di harga 93.074, lalu di sini, sebentar, di sini, dan yang ketiga di sini. Nah, jika nanti bisa breakout untuk supply-nya, maka untuk DXY bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Tetapi jika nanti
tidak di breakout untuk supply-nya, maka untuk DXY bisa bergerak turun nanti ke support yang di sini, yang ini, atau nanti bisa turun sampai ke support ralannya. Nah, yang di sini. Nah, secara pergerakan besarnya di sini boleh kita lihat. Saya perkecil dulu. Untuk DXY masih dalam pola pergerakan uptrend. Jadi nanti untuk DXY lebih dominan untuk bergerak naik nantinya. Tetapi untuk lanjut bergerak naik seperti yang tadi, harga harus bisa breakout dulu untuk area supply yang di sini. Jika bisa di breakout, maka untuk DXY akan bergerak naik nanti sampai ke area target yang di sini. Nah, boleh nanti menandai untuk area supply-nya yang di sini. Lalu untuk USD atau emas, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakdown untuk support run ini. Boleh kita lihat setelah di breakdown di sini, di breakdown, harga bergerak naik untuk retest, dan kemungkinan akan melanjutkan turunnya. Tetapi untuk lanjut bergerak turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang di sini, yaitu di harga 1783. Nah, kemungkinan akan turun ke sini nantinya, ke 1783, dan jika nanti bisa di breakdown, harga akan bergerak turun nantinya, tetapi jika tidak, maka untuk USD bisa nanti dipendulkan lagi ke atas. Karena di sini boleh kita lihat untuk harga lebih dominan untuk bergerak sideways. Nah, bergerak sideways di area supply dan juga di support yang di sini. Boleh nanti menandai untuk supply-nya di sini di harga 1802 sampai 1809. Nah, kemungkinan untuk USD akan seperti itu. Jika bisa breakdown untuk support ini, maka akan melanjutkan turunnya. Dan untuk target turunnya boleh nanti di sini dulu. Pertama di sini, di 1774. Lalu kedua di sini, di 1766. Lalu yang ketiga, di area demand yang di sini. Atau di harga 1755 sampai 1749. Nah, kemungkinan untuk USD bisa bergerak turun nanti ke sini, jika bisa breakdown untuk support yang di sini. Ini juga didukung karena harga yang sudah breakdown untuk support run ini. Jika kita lihat secara daily, nah boleh kita lihat di sini untuk pergerakannya, masih dalam posisi candle bearish, membuat bearish engulfing di sini, yang dimana ini menjadi konfirmasi untuk USD bisa nanti bergerak turun. Dan menurut saya kan seperti itu, akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Dan secara target max-nya, sebenarnya bisa nanti turun sampai ke sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, saya tarik dari area yang ini ke sini, yaitu di harga 1750 sampai 1761. Untuk USD berkemungkinan turun nanti sampai ke sini. Dan juga analisa ini pernah saya share di grup pada saat harga masih berada di sini, di area supply yang di sini. Saya share di grup waktu itu untuk USD berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder. Yang dimana di sini boleh kita lihat untuk left shoulder-nya di sini, lalu head-nya di sini. Dan untuk sekarang harga sedang membentuk right shoulder-nya. Jadi nanti bisa bergerak turun sampai ke sini. Dan kemungkinan setelah mencapai area ini, harga akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, secara gambarannya seperti itu. Yang juga sebelumnya sudah pernah saya share di grup. Dan pola itu didukung dengan harga yang sudah breakdown untuk support run di sini. Jadi untuk USD bisa nanti bergerak turun, max-nya nanti bisa sampai ke sini, yaitu di harga 1761 sampai 1750. Tetapi secara pendeknya boleh nanti di sini dulu, di 1774 dan juga 1776. Nah, boleh nanti membuat gambarnya seperti yang tadi. Untuk USD berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder. Nah, boleh nanti untuk pola inverse head and shoulder yang tadi membuat referensi untuk USD nanti bisa bergerak turun sampai ke sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk USD nanti bergerak naik. Dan untuk bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu
atau secara jangka pendeknya, harga tidak break dulu untuk support yang di sini. Balik lagi seperti yang tadi, jika tidak break untuk 1783, maka untuk USD bisa bergerak naik nanti sampai ke area supply yang di sini. Tetapi jika nanti bisa di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun nantinya. Untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus bisa breakout dulu untuk supply yang di sini. Nah, jika nanti bisa di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Sebentar, sampai ke sini. Nah, Bu Lianti menggambarkan untuk USD seperti ini. Kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau emas. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.